Oke, Dek. Ya. Aku mau nanya sama kamu nih. Dari yang semua yang aku baca tuh tahun ini tuh katanya mau fokus di belakang layar. Why? Kenapa fokus di belakang layar? Padahal lu lagi Duitnya lebih banyak. Serius? Enggak. Aku tuh fokus ke keduanya. Kan aku sekarang punya PH. Namanya Cinemaku Pictures. Nah, kemarin kita alhamdulillah udah berhasil produksi pertama kita Kukira Kau Rumah 2 juta penonton. Di masa pandemi 2 juta penonton kan kayak keajaiban lah. Kalau aku bilangnya itu kayaknya kalkulator Tuhan. Karena kalau kita sebagai manusia kita analisa kapasitas penonton cuma 70%. Terus tiba-tiba di pertengahan turun 50%. Dengan keadaan kayak sekarang buying power orang rendah, kok bisa 2 juta penonton? Ya aku selalu bilang itu kalkulator Tuhan. Emang udah Tuhan yang udah kasih gitu kan. Nah terus memang sebelum Kukira Kau Rumah tayang, Cinemaku Pictures ini udah produktif. Jadi sebelum Kukira Kau Rumah tayang kita udah produksi series. Terus tahun ini kita akan produksi 3 series, sama ada 1 film lagi tahun ini, tahun depan kita udah ada 1 film lagi, jadi udah produktif lah Kak. Wow, luar biasa banget. Jadi maksudnya sebagai produser di Cinemaku PH sendiri. Nah terus kan karena kita udah punya timeline yang alhamdulillah produktif, aku kan harus fokus ke situ. Aku nggak bisa tuh terima job yang non-stop gitu, karena aku harus meeting, bikin cerita, aku harus meeting, setelah bikin cerita, mereka syuting, aku harus ya ngatur budgeting kan, habis ngatur budgeting, post-pro, nge-review editing. Itu semua lo lakukan sendiri? Iya kan aku produce, jadi aku yang harus nge-review cerita udah pasti, revisi-revisi cerita, terus mereka syuting udah tuh. Aku agak santai kalau mereka syuting, kalau bukan aku yang main. Karena series yang terakhir ini bukan aku yang main. Oh terakhir itu bukan kamu yang main, Kukira Kau Rumah itu Kukira Kau Rumah aku. Kamu kan? Jadi ada beberapa cerita doang yang aku main, tapi nggak semuanya aku aku main semua, enggak. Jatuhnya lu nggak mau rugi, produser iya, nggak mau rugi. Enggak dong, gitu. yang kemarin ceritanya bagus banget, aku serahin ke yang lain aja. Maksudnya kasih kesempatan ke pemain-pemain lain gitu. Terus abis selesai mereka syuting kan edit, ya aku kan preview editing setiap episode. Dan itu bener-bener lu detail banget. Memang lu tuh memang orangnya detail banget ya cuy. Iya, kayak misalnya editing trailer. Oh ini aku nggak suka bagian ini, kita harus potong adegan ini, harus dimasukin adegan ini biar pesannya nyampe. Karena apa? Aku yang ngerjain strategi marketingnya. Jadi potongan-potongan trailer, teaser kan ngaruh ke strategi marketing kan? Iya. Aku yang kerjain strategi marketingnya juga. Untuk teasernya dan segala macam ya. Nah itu kan harus fokus ya, jadi kayak aku mengurangi proyek aku di depan layar. Nggak semua tawaran dari PH-PH tuh aku terima, karena aku juga fokus di Cinemaku Pictures gitu. Demi mendapatkan cuan yang lebih banyak juga tadi kan bilang kan. 1 itu, 2 aku bisa buka lapangan kerja buat banyak orang. 3 aku bisa berkarya sesuai idealisme aku. Kan selama ini kalau kita main di PH lain, ya cerita PH lain yang tentuin. Terus kadang promosinya nggak bagus gitu kan. Nah kalau di PH sendiri kan cerita kita yang tentuin sampai sebagus mungkin. Kan aku pengen dong PH aku berkualitas gitu dari segi produksi. Terus juga strategi marketingnya tersusun rapih gitu. Tim promonya aku yang ngatur kayak gitu. Wow, tau gak sih kayak salah satu yang membuat jadi pembelajaran juga nih, mungkin di video-video gue sebelumnya juga kan, kayak orang yang sukses itu tuh sebenarnya tuh orang yang memang benar mencari uang, mencari cuan, tapi tujuannya nggak hanya sekedar foya-foya atau hura-hura, tapi juga jadi berkat buat orang lain. Yaitu dengan cara bekerja, mencari cuan, membuka lapangan kerja agar orang juga bisa bekerja, ya nggak sih cuy? Betul banget, dan kerjanya tuh aku nggak mau mempekerjakan orang jadi budak korporat, ngerti gak sih? Jadi kita benar-benar brainstorming sama kru aja, waktu sebelum produksi sama kru tuh meeting dulu. Membuat suasananya jadi kayak rumah gitu. Jadi gimana nanti pas produksinya jalan, semua tuh happy. Krunya happy, pemain happy, yang lain tuh happy. Bahkan makanan catering aja itu aku harus pastiin cateringnya enak. Jangan sampai cateringnya kayak di GGS ya. Iya ya say, cuma nasi telur asin. Iya. Dan gue tanya dong sama krunya, berapa nih? Iya 1 orang 8.000. Amit-amit Nauzubillah min zalik, jangan sampai aku menjadi orang kayak gitu. Enggak, aku bener-bener catering harus enak. Catering harus enak, biar semangat juga kerjanya. Biar semangat, sediain snack. Nah, bener-bener kita dulu snacknya apa ya? Nggak ada, dari fans kita. Kalau aku nggak, aku di produksi Cinemaku Pictures sediain snack. Orang snack-snack yang lucu-lucu aja kan, biasanya pemain maunya apa sih, ciki-ciki, biskuit-biskuit tuh disediain. Terus bener-bener PU itu harus aktif nanya-nanyain pemain mau nyemil apa, mau minum apa. Prilly Latuconsina, bos dari sebuah PH yang memang memikirkan kesejahteraan harus para kru. Dan itu jadi mulut ke mulut Kak, jadi mulut ke mulut serius. Iya pasti. Jadinya kru tuh ngomongin Cinemaku Pictures, enak deh di Cinemaku Pictures gitu. Terus Kukira Kau Rumah kemarin 2 juta penonton, kru aku kasih bonus.
Oh, kasih bonus. Lu pada jangan pindah ke sini ya. Enggak. Oke. Gitu. Oke, baik. Memang kalau dibilang sisi kemanusiaan seorang pria atau Konsina ini memang juara sih, jujur ya, dari dulu ya. Alhamdulillah. Itu parah sih. Tapi ini kita ngomongin soal sekarang seorang lu kenapa kok bisa memiliki sebuah klub bola, itu kenapa sih? Mas, gue mau nanya deh satu. Aku belum nanya sih tadi secara pribadi. Itu untungnya gimana sih? Ada. Profitnya gimana? Coba. Profitnya ada. Coba jelasin. Ini aku jelasin secara bisnis aja karena ini juga ada klub bola di Indonesia yang udah IPO. Bali United. Jadi kalian bisa cek sendiri budgetingnya mereka karena budgeting mereka kan terbuka, mereka udah IPO. Kalau di breakdown itu mereka dapat keuntungan sekitar lebih dari 40% dari merchandise. Karena mereka bisa membentuk supporter yang setia. Bali United supporternya luar biasa banget dan mereka kan juga juara ya, juara terus. Nah sehingga supporter itu punya loyalitas untuk membeli merchandise yang dijual sama klub bola tersebut. Itu menghasilkan cuan. Terus mereka juga ada di budgetingnya kalau di breakdown 30% dari sponsor. Karena mereka udah Liga 1, klub bolanya berprestasi, jadi sponsor tuh mau masuk terus. Itu udah keuntungan. Terus juga klub bola tuh akan dapat contribution dari sponsor, akan dapat hak siar juga gitu. Terus sebagai seorang lo yang punya owner sebuah klub bola gitu loh, bagaimana cara lo sebagai seorang pemimpinnya itu tuh untuk kayak ngurusin itu cowok-cowok semuanya itu, sedangkan gue tuh tahu lo tuh lemah dalam hal cowok. Gimana kok selama bisa? Cowoknya nggak jadi pasangan nggak lemah saya. Oh tapi kalau misalnya cowoknya yang begitu doang mah bisa jadi pemimpin ya? Bisa dong. Sebenarnya yang paling penting itu di klub bola, aku kan baru Liga 3 nih, tapi aku memegang klub yang sejarahnya luar biasa. Persikota kan udah pernah Liga 1 kan, udah sangat berprestasi, tapi dia sekarang di Liga 3 terus aku pegang. Dan aku kan juga sempat kemarin gagal, kita gagal lolos Liga 2. Terus akhirnya sekarang ulang lagi dari awal. Nah tapi kemarin pas gagal aku itu masuk di pertengahan musim. Jadi aku masih yang kayak meraba-raba ini gimana sih megang klub bola. Nah kalau sekarang aku belajar yang penting itu di klub bola adalah technicalnya gitu. Kayak gimana aku bukan melatih sih, mengatur pemain pelatih itu untuk berprestasi dulu. Kayak mereka tuh bisa berprestasi di lapangan, mereka staminanya oke, jangan sampai ada yang sakit, itu aja dulu. Nah nanti hal-hal teknis, hal-hal secara keuntungan yang lain bisa dipikirkan lain, dari merchandise, dari apa segala macam. Yang penting klub bolanya harus berprestasi dulu, itu yang paling penting. Karena kalau supporternya banyak, Persikota kan supporternya banyak, aku bisa aja jualan langsung jersey atau apa gitu kalau aku mau ngeraup duit langsung gitu ya. Tapi klub bolanya nggak aku urusin, enggak aku. Oke. Baik, wow. Nggak ngerti. Klub bola. Lu kenapa sih klub bola? Kan gue jadi nggak bisa gabung. Ya nanti tapi gue bisa gabung dong. Nanti bikin klub basket kali ya? Jangan. Klub bola bisa gabung deh ternyata aku. Bisa. Aku kan bisa jadi cheers. Oh, cheers di basket, maaf. Oh, cheers di basket ya? Di bola supporter. Di bola dia supporter. Tapi supporternya harus yang kayak bener-bener tangguh gitu. Enggak repot-repot. Lu panggil penonton bayaran aja, jangan gue deh. Oke. Baik ya, cucu-cucuku, sekarang kita akan langsung masuk ke pertanyaan julid, jujur atau sulit. Baik, ini ada 5 pertanyaan ya yang pasti sulit banget untuk dijawab oleh seorang Prilly atau Konsina ya. Masa sih? Yang pertanyaan pertama adalah, siapakah artis Indonesia cewek yang sampai detik ini tuh lu ngerasa insecure sama dia? Ibu Christine Hakim. Widih, dia mah pinter ya. Dia pinter ya, gue kalau ditanya kayak gini, gue cari yang beda generasi sama gue aja gitu. Enggak, tapi enggak, aku aja duduk di sebelah Ibu Christine tuh takut, deg-degan. Ngerti gak sih kayak wow gitu loh, kayak gue di sebelah Ibu Christine Hakim. Aku pernah nge-host ada Ibu Christine Hakim, aku belibet. Seumur hidup aku gak pernah belibet Kak. Tapi ngeliat Ibu Christine nontonin aku nge-host, aku belibet. Segitu insecure-nya aku, maksudnya insecure itu dalam hal positif ya, karena aku bener-bener look up ke dia banget. Dan kalau misalnya ada satu kesempatan aku bisa disatuin sama dia, aku harus tarik napas dalam-dalam biar aktingnya nggak jelek. Tapi udah pernah belum sih? Belum ya? Belum pernah satu project sama Ibu Christine Hakim? Waktu itu Ibu Christine cuma datang ke lokasi syuting. Terus tau gak, aku kretekin lehernya. What? Tahu kan aku suka ngertek-ngertekin leher orang kan. lu emang lu lama-lama kayak tukang cukur bener. Iya, lu kretekin palanya. Iya, jadi Ibu Christine datang ke lokasi syuting aku sama Kak Reza. Kan aku suka mijitin. Aku waktu itu mijitin Kak Reza depan dia, ngertekin Kak Reza depan dia. Dia mau dong nak ibu, deg-degan dong aku. Maksudnya kayak belum pernah gue se-insecure ini mijitin orang gitu loh.
Akhirnya aku Dan lu ngertekin orang tuh gue langsung kebayang kayak lu kayak tekan cukur gitu. sumpah kan, akhirnya aku pijitin dan aku keretekin bunyi enak. Iya. Ini view-nya udah bagus dari Lu Bu hati-hati Christine lo, ya. lu hati-hati lo, lu salah urut aja tuh ya, Enggak Ibu Christine dong, Hakim ya. saya kan udah belajar. Iya udah bisa. belajar aman ya, aman. Sampai sekarang masih aman kan? Aman. Aman Jadi ya. bayangin ya, yang udah dipijitin sama aku tuh artis-artis papan atas loh. Benar-benar. Reza Rahadian, Ibu Christine Hakim. Bener-bener kayak luar biasa Luar loh biasa. tangan saya ini. Iya tangannya ini banget ya, jari menari ya say. Iya benar-benar. Kalau Christine Hakim yang keripik balado nggak mau. Enak sih. Enak sih. Oke, baik ya. Kita lanjut ya. Pernah nggak sih menyesal menjadi seorang Prilly atau Konsina dan pengen jadi cewek-cewek biasa aja? Enggak. Why? Karena aku merasa aku bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, itu Kayak yang aku, penting. ya Itu kan? yang Itu yang penting. paling penting, karena kita diberikan platform yang bagus, nama yang besar gitu. Betul. Bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat orang lain jadi berkat. Betul. Karena menurut aku sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan dengan aku menjadi Prilly yang sekarang, aku bisa melakukan banyak hal yang secara nggak langsung menolong orang gitu loh. Karena buka lapangan kerja, aku suka ngepromosiin dagangan-dagangan orang. Dagangan gue jangan lupa ya ntar ya. Iya. Oke. Gretong kan, kalau promoin aku Gretong. Iya gretong lah, tapi kan kalau main lain kan red card tuh tinggi banget. Iya. Sekarang dari pertanyaannya, dari semua penghasilan Prilly atau Konsina dari mulai jadi artis, di belakang layar, endorsement, campaign, iklan yang paling banyak sampai paling kecil apa? Yang paling Harga yang paling mahal itu dari mana? paling mahal tuh di belakang layar. Belakang layar ada. Lu jaga-jaga gue deh nih. Capek saya depan layar. Belakang layar terus? Ya belakang layar itu kayak ngeproduserin, bisnis, betul, kayak gitu-gitu. Terus Aktris, kedua jadi aktor kan. Iya. Sebenarnya jadi aktor besar juga sih, cuma capek banget. Iya. Bener-bener kita dituntutnya lebih banyak, under pressure-nya lebih syuting banyak. dari pagi ke pagi. Terus kan aku tuh orangnya disuruh potong rambut oke, disuruh gendutin badan oke, disuruh kurusin oke. Nah jadinya tuh pressure banget, tiba-tiba disuruh gendutin badan. Tiba-tiba mendadak harus kurus lagi. Tiba-tiba harus kurus lagi kayak gitu sih. Itu Iya. capeknya di situ. Setelah itu baru iklan lah dan endorsement lain-lain yang lain. gitu. Oke, baik. Wow, udah tahu kan berapa banyak duitnya Prilly atau Konsina? Oke, baik ya. Apa luka Nah, ini gue tahu sih sebenarnya, tapi mau ditanya ini. Pertanyaan jujur apa Iya. sulit di sini ya. Apa luka batin masa lalu lo yang belum pernah sampai sekarang tuh nggak bisa lupa? Sampai sekarang. Luka batinnya apa? Nggak, ini aku nggak mau sebut orangnya ya. Cuma aku pernah ada di toxic friendship dan relationship. Gitu. Terus? Kenapa maksudnya toxic? Aku tidak ngatain orang itu toxic, enggak. Tapi toksiknya itu hubungannya. Belum tentu orangnya yang toksik kan. Karena gini, hubungan itu kan kita antara kita dan orang lain. Yang bikin toksik itu kan kalau nggak cocok. Tapi bukan berarti si orang ini jahat atau apa. Tetapi ternyata memang nggak cocok aja gitu. Nah tapi ketidakcocokan itu dan toxic relationship dan friendship itu membuat aku jatuh banget, kan kakak ada di situ ya. Jatuh banget. Terus kayak Siapakah orang itu? Lanjut. jatuh banget, tapi toxic relationship dan friendship itu juga yang menjadikan diri aku kayak sekarang. Aku sekarang jadinya sangat membatasi circle. Aku nggak mau. Jatuh dari keterpurukan seorang Prilly atau Konsina sekarang menjadi Prilly yang lebih hebat, lebih kuat, Alhamdulillah lebih kuat banget. Benar. Pokoknya aku kalau misalnya aku ngumpul nih, terus sama orang ini vibes-nya nggak cocok, udah aku nggak mau temenan lagi. Tidak mau kumpul-kumpul lagi, tapi temenan secara sharing atau say hi bye itu masih formalitas masih oke lah. Masih oke, formalitas. Tapi kalau vibes-nya udah nggak enak dan dia udah memberikan dampak negatif ke aku langsung step back. Gitu, aku langsung lebih beda dari Prilly atau Konsina yang dulu yang lebih ke nggak enakan, lebih ke kayak aduh nggak gimana, apa-apa disakitin. Iya nggak apa-apa disakitin ya kan, tapi melupakan diri sendiri, melupakan kesehatan mental sendiri. Betul. Gitu. Kalau tapi sekarang menjadi Prilly atau Konsina yang lebih tegas. Kalau sekarang ada orang bad vibes banget nih terus ngomongin gue di belakang, udah goodbye. Bye Nek gitu. Bye Nek. Kadang aku unfollow, udah gue unfollow aja deh. Percuma lu kita follow-followan tapi lu ngomongin gue di belakang dan lu kayak gini sama gue di belakang. Aku sekarang udah lebih tegas, bukannya baperan ya, tapi tegas karena kita mementingkan diri kita sendiri. Bukan artinya kita selfish atau egois, tapi kita bagaimana cara menyelamatkan diri kita sendiri dulu agar kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Iya, nah itu sih kenangan yang paling merubah aku tuh, aku pernah ada di toxic relationship dan friendship ini. Sampai sekarang masih luka batin? Saya mau nanyakan itu, sampai sekarang masih luka batin apa enggak? Kalau diingetin masih sih, kalau diingetin. Karena itu berat banget kan buat aku, maksudnya
ada di situ tuh berat banget buat aku. Tapi ya pelan-pelan pasti bakal hilang juga lah ya nggak sih, dengan berjalannya waktu sampai Prilly menemukan orang lain yang lebih baik ya nggak sih? Iya. Ya kan? Pas Ya udah sih Ya sebenarnya. udah sih sebenarnya. Udah Kalau sih. diingatkan ya ingat gitu loh. Kalau mau nggak mau. diingetin ya inget, tapi kalau nggak diingetin ya Ya, aku lupa. bahagia-bahagia aja. Oke, baik. Sekarang pernah nggak sih lo bawa nama besar lo seorang Prilly Latuconsina ini tuh untuk dapetin privilege tertentu? Pernah nggak? Nggak. Contoh kecil aja Contoh ya. kecil Aku aja. ditilang polisi, aku ngikutin prosedur. Tilang aja, ambil aja. Ini bagus nih. Ini bagus nih orang kayak gini. Seorang Prilly Latuconsina aja ya, ditilang polisi aja ya udah ambil aja. Nanti kita Nggak, tebus atau aku gimana? aku paling anti banget, dan ini juga jadi tolak ukur aku nyari pasangan loh. Karena kalau misalnya ada cowok yang kayak gitu, aku nggak mau menggunakan Nama besar untuk beda sama yang lain. Misalnya gini, ini hal-hal kecil aja ya. Misalnya kayak ditilang polisi, saya Prilly loh Pak, ayo udah deh jalan cepet aja. Nggak pernah. Aku maaf ya Pak, supir saya nggak tahu, jadi saya harus gimana. Padahal Ya kita memang lagi butuh-butuh banget, misalnya lagi live atau buru-buru gitu kan. Ya udah Mbak Prilly, saya tilang aja. Iya Pak, tilang aja, nanti biar saya urus tilang. 2, antri vaksin. Kamu juga? Aku beneran kayak nyari tempat vaksin yang bisa aku datengin, dan aku kan nyari yang deket rumah dong. Dan kebetulan emang itu sepi, jadi pas aku datang aku langsung divaksin. Tapi kalau misalnya pas aku datang ngantri, aku ngantri di mobil aja kalau emang males, kalau emang kita males ngantri atau apa ya. Dan bisa seorang Prilly bisa aja siapa aja juga mau kali vaksin lo ya nggak sih? Ibarat kata tinggal datang ke rumah ya nggak sih? Iya, aku beneran kayak oh ya udah, aku datang ke tempat itu vaksin di puskesmas. Iya, Terus berusaha untuk menjadi common people aja gitu iya, loh. terus 3, tiket Justin Bieber deh, tiket Justin Bieber yang kemarin. Gue kalau udah ngomongin ini pasti rempong. Lu rempong ya? Aku war di websitenya. Dapat. Dapat, semua orang kan kayak lo Prilly, lo cari aja itu promotor siapa, ya kan? Lo cari aja promotor siapa tahu lo kenal sama promotornya, atau siapa tahu tuh promotor pernah kerja bareng sama lo. Ya lo minta aja dia sisihin tiket. Enggak, aku tidak mencari tahu siapa promotornya, aku nggak sama sekali nyari-nyari orang yang bisa beliin aku. Padahal sebenarnya ada kemampuan itu sih untuk kayak. Ya kan orang heboh tuh, kalau selebriti mah privilege pasti dapat gitu. Iya. Enggak, aku war tiket, bangun war tiket di website, sampai websitenya waktu itu error juga aku ngalamin gitu. Jadi aku merasakan apa yang orang lain rasakan itu nggak pernah ada di kampus deh. Di kampus. Aku masuk kelas, tidak menganggap aku tuh Prilly, aku duduk paling depan, aku belajar, aku beneran ujian, hasil kerja aku jelek dimarahin dosen, aku malah mengajukan untuk dibimbing sama dosen yang katanya killer, menurut orang-orang itu killer, aku mau dibimbing sama dia karena aku mau beneran dibimbing gitu secara ngerjain skripsi gitu, nggak ada privilege apa-apa, aku bisa lulus dengan lulusan terbaik ya karena aku usaha dari semester 1 sampai semester akhir gitu. Tuh, ya kan? Jadi itu nih, ini salah satu bentuk contoh seorang Prilly Latuconsina yang namanya besar ya, tidak pernah menggunakan nama baiknya untuk mendapatkan privilege tertentu. Tapi nih ya, banyak juga nih ya influencer yang gue nggak tahu siapa ya, salah dikit, saya influencer loh, saya influencer loh, gitu kan? Justru apa? Aku tuh menjaga nama baik aku kan. Justru itu jadinya menjatuhkan nama baik kalau ya. Kalau misalnya kita menggunakan nama besar untuk lebih untung dari yang lain tapi merugikan orang lain, itu kita yang jelek kan. Misalnya nih kayak tadi deh misalnya ditilang atau vaksin, saya Prilly loh, saya nggak mau ngantri, kan jadi jelek kitanya. Iya. Justru malah aku nggak apa-apa nunggu di mobil. Kita nggak pernah tahu nanti tiba-tiba orang tersebut ngomongin apa tentang kamu di luar sana kan, dan akhirnya jadinya jelek gitu. Iya betul, jadi kayak nggak mau banget. Ya mungkin banyak orang yang sering ketemu aku di antrian, pasti sering sering pastilah banget. saya kan, gua aja nge-mall sama lu aja pusing. Oh, Dek, kalau misalnya nih amit-amit ya, coy dulu ya saya. Kalau misalnya amit-amit meninggal gitu loh. Biar tidak menjadi penyesalan kamu nih, pasti kan orang udah pada tahu dong kalau misalnya aduh, gua harus melakukan ini sebelum gua meninggal, apa? Pengen Ya, naik haji. Belum pernah. Naik haji. Cuma gitu doang, Dek. Ya habis kalau meninggal nggak ada yang dibawa juga. Nikah atau merit?
Iya, itu masa pasti. nikah langsung meninggal, kasihan suami gue. Ada loh, teman SMA gue baru gitu loh, 7 bulan menikah langsung meninggal. Jangan dong, say. Amit-amit Seorang Zali. pria Tokonsina bener-bener simple banget sih kalau gue perhatiin ya. Maksudnya ketika dia pengen, maksudnya seorang elo yang cuma yang udah seperti ini tuh cuma pengen naik, bukan gue gimana ya, tapi maksudnya itu bisa lo lakukan anytime ya nggak sih? Beda sama orang lain di luar sana yang harus nabung dulu apa segala macam gitu loh. Tapi lo pengennya naik haji. Iya, pokoknya ya kalau misal gue tahu meninggalnya kapan ya udah sempetin dulu naik haji supaya pernah ke Mekah Dan laporan sama Tuhan. dan kayak ya udah pernah aja karena kan maksudnya coy kita kalau meninggal kan nggak bawa apa-apa ya. Bener. Kayak ini rumah nggak dibawa, ini nih emas gini nggak dibawa, yang dibawa kan cuma experience diri kita sendiri, pengalaman kita di dunia yang nggak bisa kita ulang lagi. Datang ke dunia nggak bawa apa-apa, pulang pun juga nggak bawa apa-apa. Iya betul. Oke, thank you so much Prilly Tokonsina. Wow, Yeay. banyak sekali hal-hal yang kita tahu ya dari seorang Prilly Tokonsina ya. Banyak pembelajaran yang bisa kita tahu dari Prilly Tokonsina dengan sosok dia yang baru umur segini aja ya. Banyak sekali hal-hal ajaib, banyak sekali hal-hal positif yang udah bisa kita ambil, yang banyak sekali manfaat-manfaat orang lain di luar sana yang udah tertolong berkat Prilly Tokonsina dengan lapangan kerja, dengan berkat berbagi dari seorang Prilly Tokonsina, dan akhirnya dia bisa menjadi sosok Prilly Tokonsina yang kuat, yang dulunya lemah, nggak enakan, ya kan, sampai akhirnya bisa menjadi seorang Prilly Tokonsina yang kuat dan tegar. Thank you so much, Dek. Makasih, Kak. Makasih udah bergabung di Gincu, Gibah Lucu bareng Ricu. Terima kasih juga buat cucu-cucuku yang udah support ya. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen juga. Kita ketemu di konten aku berikutnya. Bye! Bye!